Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla Musa sebagai tenaga laboratorium di SMA Negeri 1 Dungalio. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik dengan judul meningkatkan motivasi belajar murid melalui strategi langga. Langga merupakan satu tradisi di daerah Gorontalo yang berarti langga-langgawa ataupun bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salah satu program sekolah penggerak adalah dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid melalui digitalisasi pembelajaran sebagai wujud pendidikan sesuai dengan kodrat zaman murid. Pembelajaran juga harus bersifat kontekstual yang membawa murid pada situasi nyata. Situasi inilah yang menjadi pertimbangan saya sebagai tenaga laboratorium sekolah dalam merancang pembelajaran bermakna. Pada kenyataannya, murid kurang termotivasi dalam pembelajaran di laboratorium. Hal ini terlihat pada saat praktikum berlangsung. Hanya sebagian murid yang aktif, ada yang bermain game, tidur, serta keluar masuk laboratorium. Situasi inilah yang mendorong saya melakukan praktik baik terkait strategi dalam meningkatkan motivasi belajar murid di laboratorium. Dari situasi yang digambarkan di atas, terlihat jelas tantangan yang saya hadapi sebagai guru dan juga tenaga laboratorium sekolah. Saya harus dapat menciptakan pembelajaran yang dapat menumbuhkan motivasi dan partisipasi murid. Laboratorium yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan keterampilan, kegiatan percobaan sebagai sarana belajar murid ini hanya menjadi ruang kelas dan tidak digunakan semaksimal mungkin untuk praktikum dalam pembelajaran biologi. Tantangan berikut adalah murid merasa bosan, jenuh, dan sering keluar masuk laboratorium di saat proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan tantangan di atas, maka saya melakukan satu inovasi pembelajaran untuk dapat meningkatkan motivasi belajar murid dengan melaksanakan pembelajaran di laboratorium dengan strategi langga. Adapun tahapan strategi langga diantaranya adalah lakukan refleksi. Pada tahapan ini, saya melibatkan murid dan juga beberapa orang guru biologi untuk melakukan refleksi. Saya meminta murid untuk menuliskan pada kertas stick note terkait apa yang sudah baik dalam pembelajaran di laboratorium biologi, apa yang masih kurang, dan apa harapan murid. Tahapan dalam strategi langga yang kedua adalah ambil pelajaran. Setelah melakukan refleksi, saya menganalisis hasil refleksi dan menentukan rencana ke depannya. Pada kegiatan refleksi yang telah saya lakukan sebelumnya, beberapa murid menuliskan harapan mereka terkait pemanfaatan media pembelajaran yang lebih menarik. Ada pula yang menyarankan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran di laboratorium untuk mengatasi keterbatasan sarana prasarana yang tersedia di laboratorium. Strategi yang ketiga, narasikan rencana. Pada tahap ini, saya menuliskan rencana-rencana perbaikan pembelajaran yang akan saya lakukan dalam meningkatkan motivasi belajar di laboratorium. Tahap yang keempat adalah gali inovasi dan kreasi. Saya melakukan literasi dan memperbanyak referensi untuk menggali inovasi dan juga berkreasi dalam merancang pembelajaran yang bermakna. Semakin banyak literasi dan referensi, maka semakin memudahkan kita untuk mengembangkan ide kreatif dan inovatif. Saya juga sering berkunjung ke perpustakaan sekolah untuk mencari referensi yang dapat membantu saya dalam mewujudkan inovasi pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Strategi langga yang kelima adalah
gerakan kolaborasi. Sebagai seorang guru penggerak yang memiliki nilai kolaboratif, saya pun melibatkan rekan-rekan guru biologi dan beberapa teman lainnya. Pada tahap ini, saya menjalin kolaborasi dengan tenaga pustakawan sekolah perihal pemanfaatan teknologi virtual reality yang beliau hadirkan di perpustakaan. Namun sayangnya, saya memiliki kendala untuk menerapkan pembelajaran berbasis virtual reality di laboratorium biologi karena keterbatasan kacamata VR yang dimiliki oleh perpustakaan sekolah. Saya mendapatkan informasi bahwa ada beberapa orang guru biologi yang memiliki kacamata VR di sekolahnya. Saya pun melakukan pendekatan secara personal dan menjalin kolaborasi untuk dapat menghadirkan kacamata virtual reality di laboratorium biologi. Strategi yang terakhir adalah mengatur eksekusi. Setelah merancang inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis virtual reality, saya pun langsung mempraktikkan rencana inovasi tersebut di dalam kelas. Mengingat keterbatasan keterampilan yang saya miliki dalam merancang media pembelajaran berbasis virtual reality, saya memanfaatkan berbagai video pembelajaran berbasis VR untuk kemudian saya gunakan dalam pembelajaran di laboratorium sekolah. Saya, seorang tenaga laboratorium, merasa senang dan antusias dengan perkembangan murid dalam memanfaatkan media kacamata virtual reality, walaupun media virtual reality ini terbatas. Dengan jumlah murid 35 orang, saya merasa bahwa media ini perlu ditambah agar pembelajaran di laboratorium bisa maksimal. Penggunaan video dalam bahasa Inggris juga menjadi salah satu pelajaran bagi saya sehingga kedepannya akan ada video VR dalam bahasa Indonesia. Penggunaan media pembelajaran berupa virtual reality memberikan dampak positif terhadap proses pembelajaran di laboratorium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friwindriyani Lamangida, rekan guru dari Ibu Ramlah Musa. Praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Ramlah sangat luar biasa. Beliau mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran sebagai salah satu solusi dalam mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana di laboratorium. Praktik baik meningkatkan partisipasi dan keaktifan murid selama pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Marwa dari kelas 11-6. Nah, di sini saya merasa sangat tertarik dengan teknologi modern seperti kacamata VR yang digunakan dalam proses pembelajaran di laboratorium, di mana saya seolah-olah dapat melihat secara nyata komponen darah yang berada dalam tubuh manusia, yang pada akhirnya hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan pengetahuan saya tentang materi sistem peredaran darah. Dalam dunia yang terus berubah, saya harus bisa menciptakan strategi pembelajaran yang menarik dan mencoba hal-hal baru tentang teknologi, terutama dengan kacamata VR dalam pembelajaran di laboratorium. Saya berkolaborasi dengan sesama pendidik dan selalu mencari cara untuk meningkatkan kompetensi dan pengalaman belajar melalui PMM. Dengan begitu, saya dapat memastikan bahwa generasi mendatang akan siap menghadapi tantangan masa depan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan melalui digitalisasi pembelajaran yang menarik dan efisien. Demikian video praktik baik dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, rekan-rekan dalam proses pembelajaran nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.